Siap-siap, kalian dan saya bakal masuk ke dunia di mana semua aturan berubah total. Gerbang monster terbuka acak, dan era kebangkitan kelas baru saja dimulai. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menaklukkan dunia dan melawan monster asing. Manusia pun berevolusi melahirkan generasi baru berkekuatan super. Namun, karakter utama kita justru berjuang setengah mati untuk bertahan. Martin, sang karakter utama, kesulitan bertahan hidup di realitas baru ini. Sepupunya dengan angkuh mengejek bahwa Martin sudah dibuang dari keluarga, tapi masih berharap bisa mengubah nasibnya. Sepupunya memandang rendah Martin dan menyuruhnya membusuk saja di kasta terbawah selamanya. Meski terus dihina, Martin tetap bertahan dan tidak menyerah begitu saja pada takdir kejam ini. Dia bersumpah akan membalas setiap hinaan ini berkali-kali lipat nanti. Tapi sepupunya, Charles, malah tertawa gele dan menganggap kemarahan Martin hanyalah sebuah lelucon. Konyol yang sangat payah. Charles mengangkat kakinya untuk memberi serangan terakhir sambil menyuruh Martin melanjutkan mimpinya. Di akhirat, beruntung, seorang pendeta wanita tiba-tiba datang dan seketika membuat semua orang terdiam. Sang pendeta memperingatkan bahwa tempat ini adalah kuil suci pembangkitan kelas. Jadi dilarang membuat kekacauan. Charles mendengus kesal, lalu terpaksa mundur sambil mengumpat pelan karena kesenangannya terganggu. Dia bergumam bahwa Martin hanya sedang beruntung karena diselamatkan pendeta itu. Wanita baik hati tersebut kemudian mengulurkan tangannya, membantu sang karakter utama kita untuk berdiri kembali. Di sisi lain, kuil semakin dipadati oleh ratusan pemuda yang ingin membangkitkan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, upacara sakral pun resmi dimulai dan panitia menyuruh semuanya berbaris rapi. Satu persatu peserta mulai menyentuh bola kristal penentu nasib mereka. Ada yang cuma mendapatkan kelas prajurit ranking D. Martin tahu betul, nilai seseorang di dunia ini diukur dari kelasnya. Semakin langka kelas yang didapat, maka semakin tak terbatas pula potensinya. Kini, tiba giliran Charles melangkah maju dengan sombong, lalu meletakkan tangannya di atas permukaan bola pembangkit tersebut. Cahaya terang bersinar, dia berhasil mendapatkan kelas langka peringkat B yaitu pahlawan pemula. Seluruh ruangan seketika heboh, karena mendapatkan peringkat B sejak awal adalah pencapaian luar biasa. Charles menatap Martin sambil mengejek bahwa sepupunya itu akan sangat beruntung jika bisa menjadi petani peringkat D. Martin mengabaikannya, karena tahu dia butuh kelas tempur untuk membalas dendam. Akhirnya, sang karakter utama kita berjalan mendekati bola kristal itu dan perlahan meletakkan telapak tangannya. Tepat pada detik itu juga, keanehan luar biasa mendadak mulai terjadi di sana. Perhatikan baik-baik di sini, karena bola kristal mendadak bergetar hebat memancarkan aliran energi murni raksasa. Mata Martin terbelalak menyadari ada kekuatan dahsyat yang baru saja terbangun di dalamnya. Kabut biru pekat meluap keluar dari bola kristal, seketika membuat suasana aula mendingin secara ekstrim. Suara tawa yang tadinya ramai perlahan meredup berganti menjadi keheningan yang mencekam. Detik berikutnya, pusaran energi hitam meledak hebat dari tubuh Martin dan menyelimuti seisi ruangan. Tubuhnya melayang ke udara dengan pancaran sinar biru terang yang berdenyut sangat mengerikan. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul mengumumkan kebangkitan kelas khusus peringkat Triple S, yaitu Dark Summoner. Martin perlahan mendarat kembali ke tanah dengan perubahan penampilan yang sangat drastis. Tiba-tiba bayangan raksasa sesosok Dewi Kematian muncul tepat di belakangnya. Orang-orang saling berbisik tak percaya dengan penglihatan mereka sendiri karena hal mengerikan ini terasa sangat mustahil terjadi. Di bawah tekanan aura sekuat itu, bola kristal pembangkitan tidak mampu bertahan, lalu pecah berkeping-keping. Pemimpin kuil langsung berteriak panik menyaksikan kekacauan tak terkendali yang terjadi di depannya. Semua orang bingung bagaimana kelas tingkat Triple S bisa ada. Padahal tingkat S adalah batas tertinggi dunia. Meski begitu, sang pemimpin kuil mendekat dan memberi selamat pada Martin atas kekuatannya. Namun dia memperingatkan bahwa biaya memanggil monster sangatlah besar. Dia menduga daya tempur asli Martin mungkin setara peringkat D saja, karena kelas summoner sangat membutuhkan modal finansial yang tidak sedikit. Pasti kalian juga kesal kan? Si Charles malah tertawa remen dan mengejek Martin cuma mendapat kelas sampah, bahkan menyebut sampah tingkat Triple S itu sangat cocok untuk pecundang seperti dia.
Charles lalu menantang Martin bertarung untuk menunjukkan kehebatan kelas barunya itu. Sang pendeta mencoba melerai karena menganggapnya keterlaluan. Namun tetua kuil langsung membungkamnya demi menjaga kepentingan keluarga Yang. Sementara itu, Martin mengangkat kepalanya dengan ekspresi sangat tenang. Dia menerima tantangan tersebut dan berkata bahwa karena sepupunya bersikeras, mereka bisa memulai sesi latihan pertarungan ini sekarang juga. Charles tertawa puas sambil menghunus pedang tajamnya. Dia memperingatkan dengan dingin bahwa senjata tidak punya mata. Lalu melesat maju membawa niat membunuh yang sangat pekat ke arah Martin. Namun secara mengejutkan, tangan tengkorak raksasa mendadak menerobos keluar dari bawah tanah. Charles langsung menghentikan serangannya dengan wajah pucat pasi ketakutan sambil berteriak histeris. Menanyakan monster mengerikan apa itu. Sosok hantu bermata merah menyala, berdiri tegak menghalanginya. Melihat hal itu, Charles menjerit ketakutan setengah mati, sedangkan Martin hanya tersenyum tipis. Karena sepupunya tidak paham seberapa mengerikan bakat terpendam miliknya. Martin mengibaskan tangannya, memicu semburan api biru mistis di sekeliling aula. Dari dalam pusaran energi hitam pekat tersebut, sosok satria wanita kegelapan, Dark Maid, perlahan turun menemui sang majikannya. Charles menatap ngeri dengan suara bergetar ketakutan setengah mati. Dia berteriak histeris bahwa Martin seharusnya hanya sampah tak berbakat yang tidak mungkin bisa memanggil makhluk tingkat dewa seperti itu. Senyum dingin terukir di wajah sang dewi kegelapan. Mata merahnya berkilat tajam dan dia berbisik bahwa terlalu banyak serangga berisik di tempat ini. Dan efek serangannya langsung bekerja seketika. Mata Charles mendadak melotot merah, akibat pembuluh darahnya pecah berhamburan. Mulutnya memuntahkan darah segar dan tubuhnya kejang hebat saat seluruh organ dalamnya hancur. Lebur tanpa sisa sedikit pun. Charles yang awalnya sangat angkuh kini ambruk tak bernyawa di lantai dingin kuil. Kerumunan langsung membeku ketakutan karena tidak percaya bahwa tuan muda keluarga yang tewas. Dalam waktu sedetik saja, tetua berteriak marah menuduh Martin melakukan pembunuhan keji di dalam kuil suci ini. Namun dengan santai Martin menjawab bahwa ini adalah pertarungan adil yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Tapi sang tetua mengabaikan penjelasan itu dan mulai mengumpulkan energi matahari yang menyilaukan. Di tangannya, dia bertekad mengeksekusi Martin karena tidak ingin disalahkan atas kematian penerus keluarga yang berharga. Martin sama sekali tidak bergeming sedikit pun melihat ancaman tersebut. Sebelum serangan mematikan itu mengenainya, Dark Knight dengan cepat melangkah maju menahan gempuran cahaya terang itu menggunakan tameng kegelapannya. Setelah menahan serangan tersebut, sang dewi melirik dingin ke arah tetua, lalu berbisik meminta izin Martin untuk menghabisinya juga. Namun sang karakter utama kita melarangnya, karena situasi belum kondusif. Cukup beri dia pelajaran berharga saja, tanpa memicu perang terbuka sekarang. Sang Dark Knight mengangguk patuh menerima perintah tuannya dan bersiap melancarkan serangan. Balasan yang mematikan. Energi ungu pekat mulai berkumpul di telapak tangannya saat prajurit tengkorak tiba-tiba muncul. Dari kegelapan bayangan, monster itu meleset cepat menyerang sang tetua dengan senjata tajamnya yang sangat mematikan. Tiba-tiba Martin menyadari bahwa pengumuman tentang kematian Charles tidak sepenuhnya benar. Ternyata bajingan itu memiliki kemampuan pasif unik dari kelas petarungnya yang disebut kematian palsu. Kemampuan ini membuatnya bisa lolos dari maut sekali. Namun Charles justru tetap sombong dan mengancam Martin. Dia berteriak bahwa Martin tidak akan berani membunuhnya karena takut pada kemarahan keluarga. Dia mengancam seluruh petinggi keluarga yang akan memburu Martin sampai mati jika berani menyentuhnya. Tapi Martin hanya menatap jijik ke arah Charles yang sedang merangkak payah di lantai dingin itu. Dengan nada dingin, Martin menantang para tetua itu untuk datang lalu langsung menginjak kepala Charles dengan keras. Hantaman kuat itu menghancurkan lantai batu dan seketika mengakhiri nyawa Charles untuk selamanya. Berkat itu, Martin berhasil mendapatkan 1.200 poin pengalaman dan langsung naik ke level 2. Beberapa hari kemudian, jasad Charles telah terbaring di peti mati dikelilingi oleh para tetua keluarga Yang. Bahwa sampah buangan keluarga ternyata berani membunuh Charles. Dan dari sinilah kalian dan saya tahu, perang balas dendam sesungguhnya baru saja dimulai dengan sangat mengerikan. Kalian dan aku bakal masuk ke salah satu kisah balas dendam tergila. Meskipun dimaafkan,
pria itu tidak mau menyerah. Si tetua mengaku sudah membayar mahal demi menyewa pendeta Agung Kuil untuk melakukan ritual kebangkitan. Dia lalu menoleh ke pria berjubah panjang di sebelahnya dan menyuruhnya memulai ritual. Sang pendeta agung menatapnya dengan tenang, menganggap remeh urusan ini, seolah itu cuma masalah sepal. Setelah itu, barulah ritual pur dimulai. Pria itu sesumbar bisa membangkitkan siapa saja yang tewas dalam 24 jam terakhir, tapi mendadak matanya terbelalak lebar. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba saja, Martin muncul di hadapannya. Dia mengaku sudah tahu rencana membangkitkan Charles sejak awal. Jadi, dia menyiapkan rencana cadangan kecil. Tiba-tiba, cahaya ungu meledak dari dalam peti mati. Sang pahlawan berkata, kalau ini adalah jurus peledak mayat, hadiah kecil darinya untuk mereka. Seketika itu juga, wajah si tetua langsung pucat pasi ketakutan dan duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang sisi ruangan tersebut. Gelombang energi kegelapan menyapa Ola, melenyapkan peti mati dalam sekejap kilatan cahaya ungu yang membutakan. Di balik reruntuhan, salah satu tetua merangkak bangun, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Pria itu murka dan menuntut agar Martin segera menjadi buronan dengan hadiah 10 juta koin emas. Sementara itu, di belahan dunia lain, terdapat gua ujian. Salah satu dungeon paling awal di dunia ini. Monster di dalamnya tergolong lemah, membuat tempat ini jadi lokasi latihan paling ideal untuk para pemula. Di dalam gua tersebut, sekelompok pemburu sedang sibuk bertarung melawan sesosok bos tangguh. Lawan mereka adalah Minotaur level 15 dengan darah yang masih penuh. Setiap langkah kakinya membuat tanah bergetar hebat, memaksa kelompok itu terus mundur demi mencari celah untuk menyerang balik. Di sisi lain, Martin menonton pertarungan itu dengan wajah bosan setengah mati. Berpikir kalau monster di sini terlalu lemah. Salah satu anggota kelompok menyadarinya dan mengoceh kalau pemuda tidak berguna ini sama sekali tidak membantu dan heran kenapa dia ikut kemari. Petualang lain menyahut kalau Martin cuma mau numpang memungut jarahan sisa, lalu berkata bahwa mereka bisa membereskannya nanti saja. Walau menegangkan, duel ini akhirnya mendekati akhir. Minotaur itu merong keras untuk terakhir kalinya saat nyawanya habis menyentuh angka 0. Tubuh raksasa monster itu pun langsung ambruk menghantam tanah dengan keras. Sorak gembira langsung menggema di dalam gua. Para pemburu pemula itu bernapas lega karena dungeon akhirnya berhasil ditaklukkan. Namun, situasi mendadak berubah 180 derajat dalam sekejap saja. Kalian perhatikan ini baik-baik. Tanah mendadak berdenyut aneh dan gua berguncang hebat. Bebatuan runtuh dari langit-langit seiring munculnya portal berputar misterius yang tiba-tiba saja terbuka tepat dari dalam tanah. Lingkaran sihir merah membara yang sangat besar melebar cepat di lantai, mengurung seluruh kelompok. Sementara itu, Martin hanya menonton dengan santai dari kegelapan saat sebuah lolongan mengerikan terdengar. Monster mengerikan, seekor chimera raksasa, mendadak bangkit dari tengah lingkaran sihir itu. Para pemula langsung bungkam saking syoknya, dan salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar ketakutan tentang makhluk apa itu. Sang prajurit menjelaskan kalau mereka sedang berhadapan dengan bos rahasia legendaris, seekor chimera, yang peluang kemunculannya cuma 1 berbanding 10.000 saja. Namun, saat itu juga, sang karakter utama menyadari bahwa lawan yang menari akhirnya menampakkan diri. Di saat para pemula gemetaran bersembunyi di belakangnya, Martin melangkah maju dengan aura energi biru yang berkobar di sekujur tubuhnya. Sejurus kemudian, semburan api maha dahsyat dari mulut chimera menyapu gua, membumi hanguskan segalanya. Sialnya, salah satu petualang tidak sempat menghindar dan langsung terpanggang hidup-hidup di depan mata rekan-rekannya yang histeris. Para hunter kocar-kacir menyelamatkan diri. Tapi di tengah kekacauan itu, Martin tetap berdiri tegak tepat di hadapan sang monster raksasa. Anggota kelompok lain mulai mundur dengan putus asa karena panik. Mereka sadar betul kalau level kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibanding monster itu. Si chimera merong lagi, matanya langsung tertuju pada satu-satunya orang yang tidak berniat lari dari sana. Tapi pahlawan kita sama sekali tidak gentar. Pemuda itu dengan tenang mengangkat tangannya, lalu membisikkan mantra untuk memanggil ksatria. Kegelapan, seketika, lingkaran sihir raksasa menyala terang di bawah kakinya, menerangi seisi dungeon. Dari kepulan bayangan hitam,
muncullah ksatria kegelapan, sang dewi kematian, yang menyatakan tunduk pada panggilan tuannya. Matanya langsung tertuju pada chimera raksasa di depannya. Dia pun mengejek monster itu, dan menyebutnya cuma sekelas anak kucing. Sang ksatria kegelapan, lalu membisikkan satu kata perintah untuk lenyap. Membuat energi gelap memadat, menjadi pusaran angin puyuh yang mengerikan. Pusaran itu, mengurung sang chimera tanpa menyisakan celah kabur. Lewat satu tebasan kilat yang luar biasa kuat. Sang dewi mencabik-cabik raja chimera tersebut, sampai hancur berkeping-keping. Kejadiannya berlangsung begitu cepat banget kan? Monster yang tadinya membuat seluruh regu ketakutan kini hancur tak bernyawa. Martin berdiri membisu selagi rentetan notifikasi sistem terus bermunculan di depan matanya secara beruntun. Levelnya naik drastis. Sistem mengumumkan bahwa dia mendapatkan item legendaris Chimera. Diikuti berbagai pesan lainnya. Sang pahlawan berhasil membuka kemampuan baru, yaitu bola elemen kegelapan. Dan penguatan Necro, membuat kekuatannya melonjak pesat. Di sisi lain, para hunter yang selamat bersembunyi di balik reruntuhan batu. Menatap sang pahlawan dengan rasa curiga dan ketakutan mendalam. Begitu kematian Chimera terkonfirmasi, portal keluar langsung terbuka di dalam gua. Tanpa mengucap sepatah kata pun, para hunter bergegas lari menuju cahaya itu, demi menyelamatkan diri secepat mungkin sebelum disadari oleh Martin, mereka hanya ingin berada sejauh mungkin dari pria menakutkan itu. Sial bagi mereka, sang pahlawan mendengar semuanya dengan jelas. Dia memanggil mereka dengan suara yang teramat santai. Ucapan dingin itu bagaikan hantaman keras bagi mereka, hingga membuat langkah mereka terhenti seketika. Martin berbalik perlahan sambil tersenyum sinis, lalu berkata, kalau mereka tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Sang Dewi Kematian tidak menyukai kelancangan mereka. Jadi dia mengingatkan Martin tentang semua hinaan yang sempat dilontarkan orang-orang itu. Sebelumnya, sambil tersenyum kejam, dia bertanya, apakah dia boleh membantai mereka sekarang. Namun, Martin segera menahannya. Dia menjelaskan hal itu tidak perlu dilakukan, karena mereka belum berbuat jahat kepadanya. Salah satu gadis hunter tiba-tiba berlutut, dan bersujud memohon ampunan. Dia mengakui kebodohan, serta ketidaksopanan mereka selama ini. Lalu berterima kasih, karena sang pahlawan sudi mengampuni nyawa mereka. Martin menatapnya diam sejenak, sebelum seringai licik tersungging di wajah tampannya. Dia menegaskan, kalau pengampunan itu tidak gratis. Jika ingin pulang dengan selamat, mereka harus menunjukkan ketulusan yang nyata. Saat itulah, si gadis sadar, kalau ketulusan ini bakal menuntut harga yang sangat mahal. Benar saja, Martin memeras mereka habis-habisan. Dia melenggang keluar Dungeon dengan ribuan koin emas serta ramuan langka. Meninggalkan para hunter malang itu berdiri mematung hanya dengan pakaian dalam saja. Sang pahlawan juga menyadari kalau jurus bola elemen kegelapan barunya sangatlah dahsyat, tapi mengonsumsi stamina dan mana dalam jumlah besar. Beruntung, berkat adanya kemampuan pasif miliknya, yang mampu memangkas penggunaan energi secara signifikan. Masalah pelik itu pun berhasil diatasi dengan mudah. Usai keluar dunia, pemuda itu menyamar dan langsung pergi menuju ke kawasan perbelanjaan. Martin berhenti di depan sebuah toko senjata dan meluangkan waktu sejenak untuk mengamati barang pajangan di balik etalase kaca. Merasa sudah waktunya meningkatkan kualitas perlengkapan tempurnya, dia pun melangkah masuk. Kedatangannya langsung disambut hangat oleh sang pemilik toko. Namun, sang pahlawan tidak menghiraukannya dan langsung berjalan ke arah senjata yang tergantung. Di dinding, dia mengambil sebilah pedang dan mulai memeriksanya dengan teliti selagi pemilik toko mengikutinya dari belakang. Saat melihat pakaian Martin yang kelewat sederhana, pria itu langsung mengira kalau tamunya cuma pemuda miskin biasa yang hanya membuang-buang waktunya. Rasa kesal si penjual mulai menumpuk. Sedangkan sang karakter utama tetap sibuk mengamati koleksi pedang dengan santai. Martin kemudian berhenti di hadapan tongkat sihir bernama tongkat Hades. Dia pun menanyakan harganya. Si pedagang dengan sombong menjawab kalau barang langka itu bernilai 2 juta koin emas. Mendadak, aura ungu yang sangat terang menyala di tangan Martin selagi dia balik bertanya berapa harga batu itu. Seketika, pemilik toko mematung karena terkejut. Dengan terbata-bata dia menjelaskan kalau itu bahan legendaris yang bernilai setidaknya 2,5 juta koin emas di pelelangan. Pria itu kebingungan, bagaimana orang biasa
bisa memilikinya. Dia langsung membungkuk meminta maaf berkali-kali. Dan begitulah akhir kisah kita kali ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya ya. Halo teman-teman, hari ini kita bakal melihat bagaimana seorang pahlawan membuat geger seisi toko. Senjata, si pemilik toko sadar bahan ini super langka. Lalu menyuruhnya menunggu sebelum dia buru-buru kabur ke ruang belakang. Sementara itu, si pemilik toko langsung berbisik ke asistennya bahwa pemuda ini adalah target buruan yang sedang dicari oleh keluarga Yang. Dia pun menyuruh asistennya segera menghubungi mereka sekarang juga. Sambil menegaskan kalau dia sendiri yang akan menahan si tamu di toko. Tak lama, Martin mulai bertanya berapa lama lagi dia harus menunggu. Si pemilik toko menjawab semuanya hampir siap dan memintanya bersabar sebentar lagi. Tapi saat itu juga, tatapan Martin langsung mendingin dan bertanya kenapa orang itu tampak sangat gugup. Tiba-tiba saja, sebuah pedang raksasa bermata dua menghantam lantai tepat di sebelah Martin. Rombongan kesatria langsung menerobos masuk dan pemimpin mereka berteriak bahwa pasukan elit dari kuil perubahan kelas kini ada di hadapan Martin. Dia lalu mengeklaim bahwa keluarga yang telah menyewa mereka untuk menghabisi sang pahlawan. Sebagai respons, Martin melepaskan auranya. Kesatria kegelapan muncul di belakangnya dan toko itu langsung dipenuhi api biru. Sang pahlawan menyadari kuil perubahan kelas tampaknya telah bersekongkol dengan keluarga Yang. Lalu bergumam kalau tempat ini mirip sarang tikus. Sang dewi menyadari ada ksatria kroko yang berani, tidak sopan pada tuannya. Lalu dia langsung memanggil para prajurit tengkorak. Mereka bangkit seketika dan menyerbu maju untuk mengepung ksatria berambut pirang itu. Namun, pemimpin pasukan itu hanya menyipitkan matanya sedikit dan tetap terlihat sangat tenang. Dengan ayunan pedangnya yang dahsyat, dia mengaktifkan tekniknya hingga energi emas meledak dan menebas semua tengkorak itu. Tulang-tulang dan api biru langsung berserakan di atas lantai. Pria itu kemudian tertawa ponga dan menyatakan bahwa pasukannya adalah spesialis pembasmi mayat, hidup dan iblis. Setelah itu, tatapannya mendadak tertuju pada sang dewi. Pria itu menduga sang pahlawan membunuh cara menggunakan bantuan ksatria kegelapan lewat kontak mata. Sang ksatria lalu dengan bangganya mengumumkan bahwa semua ksatria abu-abu tingkat A telah dibekali dengan peralatan tingkat tinggi bernama jantung suci. Dengan sombongnya dia menambahkan bahwa membunuh bos tingkat 60 pun perkara mudah bagi mereka. Dia lalu menerjang Martin sambil berteriak bahwa andalan sang pahlawan kini sudah tidak berguna lagi, jadi dia hanya bisa pasrah menerima ajal. Namun, Martin tidak bergeming sedikit pun dan membalas bahwa mereka yang akan mati hari ini. Saat itu juga, ksatria kegelapan di belakangnya memejamkan mata dan kekuatan ilahi mulai terkumpul. Dengan cepat di sekitarnya, ksatria berambut pirang itu maju sambil tertawa mengejek dan sesumbar bahwa mereka kebal kematian instan. Nah, coba perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba sebuah mata raksasa berpatir langit terbuka lebar di angkasa. Itulah kekuatan asli dewa tingkat SSS, tatapan kematian. Di bawah tatapan sang dewa, jantung suci itu langsung hancur berkeping-keping. Membuat kesombongan ksatria itu berubah jadi kepanikan luar biasa. Kekuatan sang dewi menghempaskannya hingga darah segar menyembur dari mulutnya. Dia terkapar keras di lantai batu, sementara Martin dan ksatria kegelapannya hanya menonton santai. Ksatria pirang itu bergumam putus asa kalau ini mustahil, karena dia memakai pelindung kebal kematian instan. Martin mendekatinya, lalu berkata bahwa barang yang dipakainya hanyalah perlengkapan tingkat langka. Biasa, dia pun menambahkan dengan nada mengejek bahwa ksatria itu bodoh karena mengira mainan seperti itu bisa menahan tatapan dewa. Melihat pemimpin mereka terbaring kaku tanpa nyawa di lantai, salah satu anak buahnya berteriak panik kalau kapten mereka telah tewas. Tentu saja, Martin tidak memberikan mereka waktu sedetik pun untuk berkabung. Sang pahlawan mulai mengumpulkan mana yang sangat besar di telapak tangannya. Dia menegaskan kalau dirinya tidak perlu lagi memanggil ksatria kegelapan, karena dia sanggup menghabisi seluruh musuhnya sendirian. Setelah berkata demikian, Martin melepas sihirnya, membuat pilar energi biru gelap melesat dahsyat dari tangannya. Sementara itu, para ksatria dan pendeta yang tersisa buru-buru merapatkan barisan pertahanan mereka. Salah satu pendeta merapalkan mantra perlindungan suci tingkat tinggi. Seketika,
penghalang emas raksasa tercipta di depan mereka, dan semua orang mulai menyalurkan sisa energi mereka ke dalam perisai tersebut. Para ksatria berteriak yakin kalau jurus pemuda ini menguras mana yang luar biasa. Jadi energinya pasti sudah hampir habis. Sedetik kemudian, hantaman badai bayangan langsung menabrak perisai cahaya suci itu. Pendeta berteriak agar mereka bertahan dulu dari serangan ini, lalu melancarkan serangan balik saat stamina musuh habis terkuras. Mendengar rencana konyol itu, Martin hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bagi dia, semua ini baru saja dimulai. Kalian pasti tidak menduga kalau cadangan mana miliknya jauh lebih besar dari bayangan mereka. Saat itu juga, pilar energi biru meledak dari lantai, mengelilingi tubuh Martia. Serangan itu sangat masif hingga menelan seluruh perisai emas mereka. Mata para pendeta membelalak ngeri saat melihat retakan mulai menjalar cepat di seluruh tameng cahaya. Detik berikutnya, penghalang emas itu hancur berkeping-keping, membuat ksatria berteriak histeris agar mereka segera lari karena mustahil mengalahkan monster ini. Sayangnya, semuanya sudah terlambat bagi mereka, karena ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh aula. Setelah semuanya mereda, para ksatria tampak terkapar tak bernyawa di lantai. Martin berdiri tegak tepat di tengah-tengah kehancuran luar biasa itu. Sistem langsung memberitahu bahwa levelnya naik ke tingkat 22, serta membuka keahlian baru. Pemilik toko tersadar dengan ngeri kalau dia sedang berhadapan dengan monster pembantai seluruh ordo ksatria elit. Sadar hanya dirinya yang tersisa hidup, pria itu langsung melompat berdiri untuk segera kabur menyelamatkan nyawanya yang berharga. Dia pun langsung berlari kencang menuju pintu keluar toko. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, sang pahlawan bertanya pelan mau pergi kemana karena mereka belum menyelesaikan pembayaran. Kaki pemilik toko langsung lemas seketika hingga dia berlutut memohon ampun. Dengan tangan gemetar hebat, sang pedagang menyodorkan sebuah tongkat sihir dan memohon agar Martin menerimanya secara gratis asal nyawanya diampuni. Ternyata, itu adalah tongkat kerajaan Hades tingkat epik, yang bisa meningkatkan serangan, mana, pertahanan, serta melipat gandakan kerusakan energi kegelapan secara drastis. Sang pahlawan menilai barang itu lumayan bagus, tapi hal itu belum cukup untuk menebus nyawa si pemilik toko. Pengusaha ketakutan itu langsung menjelaskan bahwa dia pernah meneliti tongkat tersebut dan tahu kalau ini bagian dari set perlengkapan Hades. Menurut legenda kuno, siapapun yang mengumpulkan seluruh setnya akan memperoleh kekuatan sejati untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Si pemilik toko terus memohon belas kasihan sambil menegaskan bahwa dia sudah membocorkan semua rahasia yang diketahuinya. Dia berteriak histeris, tidak menginginkan bahan langka yang tadi dibelinya dan siap mengembalikan semuanya secara utuh. Namun, sang pahlawan butuh jaminan yang pasti. Ksatria kegelapannya pun maju membantu untuk mengikat si pemilik toko dengan sumpah sungai Styx. Seketika itu juga, hawa aneh menyelimuti udara. Air hitam pekat mulai merembes naik dari sela lantai-lantai toko, perlahan melilit kaki si pemilik toko yang malang. Tiba-tiba, tangan-tangan tengkorak mencuat dari air hitam itu dan mulai mencengkeram erat sang pedagang, menariknya perlahan masuk ke dasar air. Sang pahlawan menegaskan kalau dia tidak berniat membunuhnya, tapi meminta si pedagang bersumpah demi sungai Styx untuk merahasiakan pertarungan hebat barusan. Dari siapapun, pemilik toko yang ketakutan setengah mati langsung mengangguk cepat sambil berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini ke siapapun. Setelah itu, ksatria kegelapan menyelesaikan ritual mistisnya dan sang dewi menyatakan bahwa sumpah suci sungai Styx telah resmi terikat. Dia memperingatkan siapapun yang berani melanggar akan diseret selamanya ke dasar sungai berlumpur hitam itu. Ombak gaib pun menghilang dan Martin berjalan santai keluar toko, sambil bergumam kalau jalan mereka kini sudah berbeda. Tersisa sendirian di kesunyian tokonya yang hancur. Si pemilik toko menggerutu kesal, karena kali ini dia benar-benar rugi besar. Namun, dia berusaha menenangkan diri bahwa ritual mistis barusan hanyalah gertakan kosong dan menganggap kisah kutukan sungai Styx itu bualan belaka. Sementara itu, cerita beralih ke kediaman megah milik keluarga yang kaya raya. Tiba-tiba, hantaman tinju yang keras menghujam meja kayu hingga suara retakan nyaring terdengar di penjuru ruangan. Tuan muda kedua keluarga yang, Evan,
berteriak kaget mendengar laporan dari anak buahnya. Dia sangat syok karena pasukan Ksatria ke-12 dilaporkan tewas tanpa sisa. Nah, bagaimana nasib sang pahlawan selanjutnya? Kalian dan saya harus menunggu kelanjutan kisah seru ini di episode berikutnya. Yuk ikutin keseruan ini. Pasukan kuil perubahan kelas lapor kalau anak buah mereka mati semua di toko senjata. Ditambah lagi, si pemilik toko sekarang udah diseret masuk menghadap tuan muda. Pria itu masuk sambil ketawa gugup dan membungkuk di depan Evan. Tapi Evan gak mau basa-basi. Dia langsung minta info gimana cara Martin membantai pasukannya. Dengan imbalan hadiah gag. Dengar kata imbalan, si pemilik toko langsung melak. Sifat serakahnya seketika ngalahin sumpah setianya sendiri. Dia langsung nyerocos panjang lebar menceritakan semua kejadian secara detail tanpa sisa. Pas dia mau bocorin soal monster yang dipanggil Martin pas tarung. Tiba-tiba lantai di bawah kakinya meliuk-liuk berubah jadi pusaran air hitam pekat. Evan cuma bisa melongo ketakutan. Kekuatan mistis meledak hebat tepat di tengah mansion mewahnya. Pusaran air hitam raksasa langsung terbuka lebar. Bikin si pemilik toko menjerit histeris karena seluruh badannya mulai tenggelam. Tiba-tiba, tangan tengkorak muncul dari dalam pusaran dan langsung nyengkeram sepatunya buat. Ditarik ke bawah, pria itu panik setengah mati sambil mohon bantuan, tapi gak ada yang bisa nolong. Sambil megap-megap hampir tenggelam. Dia teriak bela diri kalau dia gak maksud buat ngelanggar sumpahnya. Tapi tiba-tiba suara dingin Martin menggema. Bilang kalau pengkhianat emang pantas diseret ke dasar sungai. Itu adalah hukuman yang dia undang sendiri. Mendadak, retakan ruang mirip portal hitam terbuka lebar di dekat situ, dan dari dalam sana. Segerombolan tengkorak mulai merangkak keluar secara brutal. Begitu melihat gerombolan tengkorak itu, muka Evan langsung pucat pasi. Satu persatu monster itu mulai jalan perlahan ke arahnya. Bikin dia langsung panik kelingukan nyari senjata. Untungnya ada busur dan panah di belakangnya, yang langsung dia sambar dengan cepat. Dalam hati Evan kesel banget, karena gak habis pikir dari mana monster ini, dan gimana Martin ngirimnya. Tanpa mikir panjang, Evan mulai nembakin panah ke arah para tengkorak. Tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, dia mulai kewalahan dan terdesak mundur dengan sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah sihir penghancur super dahsyat turun dari langit dan langsung ngeratain semua tengkorak dalam sekejap. Ternyata penolong Evan adalah seorang cewek misterius yang mendadak muncul. Sambil ngejek, cewek asing itu bilang kalau Evan payah banget karena gak bisa ngatasin kroco tulang. Kayak gini, dia lalu jelasin kalau yang mereka hadapi cuma gerbang sementara sungai Styx. Gerbang itu bakal segera tertutup secara otomatis. Dan bener aja, setelah dia ngomong gitu, pusaran air hitamnya langsung menyusut cepat dan menghilang tanpa sisa dari hadapan mereka. Evan bengong ngeliatin portal itu, nyap sebelum akhirnya bisa napas lega. Dia lalu nepuk pundak si cewek dan ngajak nikah. Dengan pedenya bilang, kalau cewek sekuat dia pantas bersanding dengannya. Tapi si cewek langsung menepis tangannya dengan kasar. Dia ngingetin, kalau meskipun kuil perubahan kelas kerjasama dengan keluarga yang bukan berarti Evan bisa bertindak sombong dan senaknya di sini. Evan sesumber kalau setelah dia berhasil ngebunuh Martin yang udah ngerusak nama baik mereka. Para tetua kuil pasti merestui hubungan mereka. Sementara itu, cerita kita berpindah ke tempat lain, yaitu gurun kematian, area dengan tingkat bahaya yang luar biasa tinggi. Gurun gila ini dihuni banyak banget monster iblis. Makanya jarang banget ada petualang yang berani nekat masuk ke sana. Di gurun inilah tempat tinggal Anubis, sang dewa kematian level 65. Saat itu, dia lagi ngamuk besar karena ada yang berani ganggu ketenangannya. Di depannya, berdiri ksatria kegelapan. Dan di belakang ksatria itu, ada jutaan tentara tengkorak. Gak tinggal diam, Anubis langsung manggil pasukan kobolnya buat tarung sengit ngelawan pasukan tengkorak Martin yang gak ada habisnya. Martin ngebatin, kalau kekuatan perlengkapan Hades emang gila, tapi kualitas pasukannya jauh lebih mantap. Dia pun langsung mengaktifkan skill nekromansi yang sudah diperkuat buat mendongkrak status pasukannya. Hasilnya, kekuatan tempur para tengkorak melonjak drastis dan langsung ngebantai abis pasukan kobold tanpa sisa. Ngelihat pasukannya rontok begitu gampang dalam sekejap, Anubis benar-benar murka dan emosi jiwa. Dia memperingatkan Martin buat gak usah kepedean dulu, sembari memanggil tongkat sihir hitam ke tangannya.
Sang Dewa Kematian bersiap menunjukkan kekuatan aslinya yang sesungguhnya kepada si anak baru. Pertama, Anubis ngeluarin timbangan dewa. Meletakkan jantung Martin di satu sisi dan sehelai bulu di sisi lainnya. Di saat itu juga, rasa sakit yang luar biasa muncul di dada Martin. Ayo perhatiin bagian ini, Bray. Martin sampai berlutut kesakitan sambil megangin dadanya yang sesak. Anubis langsung sesumbar kalau jantung Martin sekarang sudah berada penuh di bawah kendalinya. Kalau timbangan itu miring sedikit aja, artinya dosa Martin lebih berat dari sehelai bulu. Dan hukumannya adalah mati, dan pas timbangannya miring. Anubis langsung menjatuhkan vonis mati tanpa ampun. Mendadak ada ledakan keras di dada Martin, sampai dia teriak kesakitan. Tapi anehnya, sedetik kemudian, dia malah langsung berdiri santai lagi seolah-olah gak terjadi apa-apa sama sekali. Rasa sakitnya hilang, dan senyum mejek muncul di wajahnya. Martin bilang kalau dia cuma pura-pura akting doang. Anubis langsung ngeblan, dan shock berat ngelihat trik licik si pahlawan. Martin mempertegas, kalau dialah penguasa kegelapan sejati. Jadi sihir kematian instan gak bakal mempan. Anubis teriak gak percaya, karena berpikir musuhnya cuma manusia biasa yang gak ada apa-apanya. Tapi dalam hati, dia mulai ngeri ngelihat aura kegelapan Martin yang benar-benar kayak iblis. Tanpa buang waktu, Martin langsung nyuruh ksatria kegelapannya buat segera mengakhiri pertarungan seru ini. Mendapat perintah tuannya, ksatria kegelapan langsung maju dan mengumpulkan energi hitam di tangannya. Sadar ajalnya sudah di depan mata. Anubis benar-benar gemetaran ketakutan tanpa bisa kabur kemanapun. Di detik berikutnya, sang ksatria langsung melepas serangannya berupa pusaran lubang hitam raksasa yang melahap sang dewa kematian. Anubis menjerit histeris saat tubuhnya mulai hancur lebur. Kalian lihat sendiri kan? Pas dia tewas jadi abu, kalungnya jatuh ke tanah. Martin langsung dapat 64.000 poin pengalaman dan naik ke level 35. Martin memungut kalung Leontin Hadis itu. Status item ini benar-benar gila karena bisa ngasih kekebalan penuh dari semua efek status negatif. Martin langsung mengantongi Leontin berharga tersebut. Dia pun bersiap pergi, karena sekarang sudah memegang dua bagian perlengkapan Hades. Tapi tiba-tiba, sebuah suara berat dari arah belakang menyuruhnya buat berhenti melangkah. Begitu balik badan, Martin kaget karena Anubis masih ada di sana. Dewa kematian itu akhirnya mengakui kalau kekuatan Martin melampaui dugaannya dan memutuskan buat tunduk padanya. Anubis maju dan berlutut, menyatakan siap mengabdi kalau Martin menganggapnya layak. Ngelihat dewa kematian bertekuk lutut begitu saja, si ksatria kegelapan langsung melungu shock luar biasa. Martin langsung menyegel Anubis ke dalam kalungnya dan senyum puas. Dia benar-benar gak nyangka bakal dapet jarahan semelimpah ini. Mulai dari poin pengalaman gear sampai item epic. Ditambah lagi, sekarang dia punya kartu as baru yang sangat kuat. Setelah itu, Martin membuka portal hitam dan bergegas pergi, meninggalkan dunia berbahaya tersebut dengan langkah santai. Sambil jalan, dia mikir masih butuh 3 bagian perlengkapan Hades lagi buat bisa melawan kekuatan keluarga yang, tapi tiba-tiba, 2 anak panah melesat cepat dan meledak dahsyat mengenainya. Ternyata penyerang licik itu adalah Evan dan Patricia. Evan dengan sombongnya teriak kalau dia akhirnya berhasil menjebak Martin. Tapi Patricia langsung menyuruhnya buat gak usah kesenangan dulu. Mereka harus memastikan dulu apakah targetnya benar-benar mati atau gak. Evan pun langsung menatap ke arah kepulan asap tebal, menunggu kepastian dari serangan panah dahsyatnya barusan. Tiba-tiba Martin keluar dari kepulan asap tanpa luka sedikit pun. Dengan dingin dia ngejek Evan sebagai sampah penakut yang cuma berani menyerang diam-diam dari balik bayangan. Ksatria kegelapan langsung muncul di sampingnya, bilang kalau keluarga yang baik banget karena udah ngirimin mangsa baru. Ngelihat sosok itu, Evan langsung merinding ketakutan setengah mati. Percaya deh, kalian bakal puas banget nungguin kelanjutannya. Tapi Patricia malah tetap tenang dan ngeluarin batu langit mistis. Yakin kalau mereka masih punya peluang menang yang besar. Kalian harus lihat ini. Kartu as Patricia akhirnya keluar, yaitu memanggil Cherubim. Batu itu diaktifkan, sang malaikat muncul di belakangnya. Dan dia dengan sombong pamer kalau dia punya 3 batu surgawi. Katanya, Cherubim adalah malaikat agung tingkat tinggi yang kekuatannya setara dewa dan melebihi level 70. Melihat makhluk seram itu dipanggil
Martin menatap sang Dewa dan bertanya, apa dia bisa menang tanpa jurus kematian instan? Si Ksatria Kegelapan menjawab, kalau duel ini agak merepotkan, tapi musuh ini tetap bukan tandingannya. Dia pun maju dan dengan percaya diri menyatakan akan membereskan pertarungan ini dalam 3 menit saja. Detik berikutnya, sang Ksatria Kegelapan langsung melesat menyerang sang Malaikat Agung, memulai pertempuran sengit. Sementara itu, Evan kembali menarik busurnya dan membidik sang karakter utama. Dia yakin kali ini tidak ada yang bisa melindunginya. Dia lalu memanggil Patricia untuk membantunya menghabisi bajingan ini. Gadis itu langsung bergerak mengambil posisi di sisi lain untuk mengepung sang karakter utama. Tiba-tiba, lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Martin dan dia menegaskan kalau musuhnya terlalu cepat mengira dia cuma punya satu dewa. Setelah berucap begitu, dia memanggil pelayan baru, sang dewa kematian Anubis. Tepat setelah itu, sosok Anubis mulai bangkit perlahan dari lingkaran pemanggilan. Tubuhnya diselimuti energi kegelapan yang pekat. Kini ada dewa lain yang berdiri di depan Evan, membuat pria itu langsung membeku seketika. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dengan putus asa berteriak kalau ini mustahil. Evan lalu melepaskan anak panah tepat ke arah Anubis. Panah itu melesat cepat membelah udara dan meluncur ke targetnya, tapi begitu mendekati sang dewa kematian, terdengar bunyi benturan logam yang nyaring. Panah itu menabrak penghalang tak terlihat dan langsung hancur berkeping-keping, menunjukkan adanya perisai pelindung transparan di sekitar Anubis. Nah, perhatikan baik-baik, kekuatan sang dewa kematian bahkan melonjak drastis setelah dia tunduk di bawah perintah Martin. Namun, Martin menyela ucapan itu dan menyuruhnya berhenti menjilat, lalu memberi perintah dingin untuk menghabisi Evan. Sementara itu, Anubis membungkuk hormat dan mengangkat timbangan dewa miliknya. Kali ini, penghakiman maut ditujukan langsung kepada Evan. Begitu timbangan itu muncul, dia langsung memegangi dadanya karena rasa sakit luar biasa yang menusuk jantungnya. Anubis mengumumkan bahwa jiwa Evan akan ditimbang, mengingat hidupnya diisi dengan menindas yang lemah dan melakukan banyak kejahatan. Akibatnya, sisi timbangan yang berisi jantungnya langsung anjlok ke bawah, dan sang dewa kematian menyatakan bahwa untuk orang bejat seperti dia, hanya ada satu takdir, yaitu maut. Detik berikutnya, jantung Evan meledak di dalam dadanya, darah segar muncrat dari mulutnya. Patricia menyaksikan semua itu. Tanpa emosi sedikit pun, kematian Evan sama sekali tidak berharga di matanya. Di detik-detik terakhirnya, Evan masih tidak percaya hidupnya berakhir tragis begini. Namun, di saat itu juga, kesadarannya benar-benar hilang sepenuhnya. Sang karakter utama kemudian mendekati Patricia dan menyindir. Ekspresinya yang tetap tenang meski rekannya tewas. Gadis itu menjawab dingin kalau Evan hanyalah seekor semut lemah, jadi kematiannya tak berarti apa-apa baginya. Setelah itu, Patricia mengeluarkan tongkat sihirnya. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa pertarungan di sana seharusnya sudah selesai sekarang. Patricia menambahkan kalau dewa palsu panggilan Martin tak akan bisa menandingi Cherubim. Dia sangat yakin malaikat agungnya bakal menang. Tapi, sedetik kemudian, ledakan dahsyat justru terdengar keras. Di kejauhan, membuat raut wajah Patricia langsung berubah drastis. Saat dia menoleh ke arah suara, dia melihat sang Dewi berdiri santai di atas tubuh malaikat agung yang tumbang. Sang Ksatria Kegelapan berucap dengan nada meremehkan kalau musuhnya ternyata jauh lebih lemah dari dugaannya. Tepat saat itu, sang protagonis muncul di belakang Patricia sambil tersenyum tipis dan mengingatkan perkataannya tadi. Kalian bisa bayangkan syoknya dia sekarang. Malaikat agung peringkat 2-nya kalah telak. Tubuh raksasanya perlahan hancur menjadi partikel cahaya dan menghilang. Sementara itu, sang protagonis menatapnya dengan tenang dan bertanya, apakah dia masih ingin menjadi musuhnya. Dia lalu memberinya satu kesempatan terakhir untuk segera menyerah. Di titik ini, Patricia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan monster nyata yang mustahil dikalahkan. Karena itu, dia memutuskan berpura-pura patuh sambil mencari celah untuk kabur nanti. Dia lalu menyatakan siap menyerah demi memuluskan rencana rahasianya. Namun, sang Ksatria Kegelapan tidak percaya padanya dan menyarankan cara lain yang lebih sadis. Tapi Martin dengan santai memintanya bersabar. Dia kemudian mengangkat tangannya
dan mulai mengumpulkan energi hitam yang pekat. Detik berikutnya, ribuan tangan tengkorak mendadak mencuat dari dalam tanah. Setelah itu, Martin menatap tajam ke arah Patricia dan menegaskan dia tidak akan percaya semudah itu, kecuali jika ada bukti kesetiaan yang nyata. Sang pahlawan menuntut Patricia bersumpah di depan sungai Styx untuk mengabdi seumur hidup padanya. Patricia mencoba menolak dan memprotes kalau tindakan ini keterlaluan. Apalagi mengingat statusnya sebagai pendeta suci kuil perubahan kelas. Suaranya gemetar hebat karena dia tahu konsekuensi mengerikan sumpah tersebut. Sumpah Styx benar-benar mengikat jiwa tanpa jalan kembali. Mendengar penolakan itu, tatapan mata Martin langsung mendingin. Dia lalu berkata dengan santai bahwa jika dia keberatan, dia bisa langsung melenyapkannya. Detik itu juga, tongkat di tangan Patricia terlepas dan jatuh berdentang di tanah. Dia kemudian jatuh berlutut dengan lemas. Akhirnya gadis itu sadar kalau dia benar-benar terdesak tanpa pilihan. Dengan pasrah, Patricia bersumpah demi sungai Styx sebagai orang suci dari kuil perubahan kelas. Berjanji untuk setia selamanya dan melayani Martin sebagai tuannya yang mutlak tanpa syarat. Begitu sumpah itu mengikat jiwanya. Kendali penuh atas nasib Patricia kini berpindah ke tangan sang protagonis. Namun, tiba-tiba arwah Evan muncul di hadapan mereka dengan wujud yang mengerikan. Arwahnya berteriak histeris, menyumpahi Patricia sambil menuntut balas dendam atas kematiannya. Namun Martin justru tersenyum dingin dan berkata bahwa dia sengaja menyisakan jiwa Evan agar bisa melihat kekalahannya ini. Wajah sang arwah langsung memerah penuh amarah yang meluap-luap. Tapi, teriakannya mendadak terhenti saat sebuah kekuatan misterius menarik paksa jiwanya hingga lenyap ke dalam jurang kegelapan terdalam. Martin berkomentar datar bahwa sampah seperti dia memang sudah tidak berguna lagi. Pandangan sang pahlawan pun kembali beralih kepada Patricia yang masih bersujud pasrah di atas tanah. Martin berjalan mendekat sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan pada gadis ini berikutnya. Sementara itu, Patricia mulai membayangkan hal-hal paling mengerikan yang mungkin akan menimpanya nanti. Namun lamunannya mendadak buyar saat sang protagonis menyuruhnya santai saja karena sumpah Styx sudah mengikatnya. Jadi dia tidak punya alasan untuk merasa tegang atau ketakutan lagi. Mendengar itu, Patricia langsung menunduk dengan wajah yang merona kemarahan. Di sisi lain, Martin mulai menginterogasi mengapa kuil perubahan kelas sangat dekat dengan keluarga yang belakangan ini. Patricia menjawab jujur bahwa semua ini ada hubungannya dengan kakak laki-laki Martin, Sean, yang kabarnya akan segera melakukan proses perubahan kelas tahap ketiganya dalam waktu dekat. Mendengar kabar itu, sang protagonis mulai tertarik dan langsung menanyakan tanggal pastinya. Patricia sempat ragu sejenak sebelum memberikan jawaban. Sementara fokus cerita kita kini berpindah ke kuil perubahan kelas cabang barat. Seluruh bangunan megah ini dilindungi perisai sihir yang sangat kokoh. Di tengah aula, seorang tetua berambut abu-abu berdiri tegak dan mulai berpidato bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa penting bagi mereka. Di sebelahnya berdiri Sen, prajurit level 60 berpangkat ganda kelas A. Sang paladin cahaya suci yang tampak sombong. Mendengarkan bisikan para tamu dengan senyum angkuh. Beberapa orang berbisik kalau kelas Kaisar Paladin sangat legendaris dan mustahil dikalahkan oleh petarung selevel dengannya. Mendengar pujian itu, Sen malah tersenyum makin lebar. Tiba-tiba, Ketua Kamar Dagang Bintang 7 berdiri dan memperingatkan bahwa sangat berisiko mengadakan upacara sepenting ini secara terang-terangan karena banyak musuh mengintai. Keluarga yang punya banyak musuh dan buron berkeliaran, tapi Sen merasa terlalu aman di sini. Nah, kalian dan saya pasti tak sabar melihat kehancurannya nanti. Kalian dan aku bakal menyaksikan kekacauan epik di tempat yang dilindungi sihir suci ini. Harusnya tidak ada yang berani datang ke sini, atau mereka akan mati. Tapi tiba-tiba saja, ledakan dahsyat terdengar dari atas. Pelindung, seluruh bangunan terguncang dan para tamu mulai terhuyung saat hawa dingin mencekam. Menyebar di aula, Rose mendongak dan merasakan nyeri yang luar biasa. Lalu, ledakan kedua kembali menggelegar dahsyat, membuat asap hitam pekat mulai menyelimuti langit-langit. Wajah si kakek tua langsung berubah pucat. Dia merasakan aura yang sangat familiar dan menyadari bahwa ini adalah energi dari pasukan mayat hidup. Tiba-tiba, kabut hitam itu terbelah
dan sang karakter utama keluar dengan sangat tenang. Martin menatap lurus ke arah Sean dan berkata bahwa hari ini adalah momen penting baginya untuk naik kelas. Karena itulah, sebagai adiknya, dia datang langsung demi memberikan selamat. Suaranya terdengar sangat meremehkan dan penuh sindiran. Si kakek dan Sean benar-benar terkejut. Namun kejutan sebenarnya bukanlah kedatangan Martin saja. Ada Patricia yang berdiri patuh di belakangnya sambil menunduk malu dengan penampilan barunya. Melihat hal itu, wajah si kakek langsung memerah padam. Dia berteriak murka menanyakan apa yang telah terjadi. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Martin pada sang santa suci mereka. Sean mengepalkan tangannya kuat-kuat dengan mata menyala penuh amarah. Tapi Martin justru dengan santai menarik dagu Patricia mendekat lalu. Berkata kalau perempuan ini bukan lagi seorang santa, melainkan kekasihnya. Patricia menatap semua orang dengan canggung, lalu membenarkan ucapan itu. Detik itu juga, sisi ruangan langsung terdiam kaku karena shock. Mereka bingung harus merespon apa menghadapi situasi gila ini. Rose yang menatap Martin langsung mendaga kalau pemuda ini adalah pengkhianat klan Yang. Memicu keributan, orang-orang tidak percaya dia seberani itu. Ayo perhatikan baik-baik bagian ini. Karena tindakan lancang si tokoh utama kepada sang santa dianggap sebagai hukuman mati baginya. Detik berikutnya, para pendeta penjaga langsung mengepung aula dengan tatapan penuh amarah. Pemimpin mereka memerintahkan untuk segera menghabisi bajingan yang berani mengacaukan ketenangan kuil suci ini. Namun di saat yang sama, mata para prajurit tengkorak milik Martin mulai menyala merah tanda bahaya. Sebelum para pendeta sempat bersiap, pasukan tengkorak itu langsung menerjang maju dan menebas kepala sang pemimpin dalam sekejap. Melihat kekacauan itu, Sean langsung bersiap menarik senjatanya untuk menyerang balik. Berniat membunuh Martin karena telah berani menghancurkan pelindungnya dan memicu keributan. Namun, si kakek tua menahannya dan berkata kalau proses kenaikan kelas Sean jauh lebih penting. Biar dia saja yang mengurusnya. Martin kemudian menatap semua orang di ruangan itu dan menegaskan bahwa targetnya hanyalah Sean dan kuil kebangkitan saja. Dia meminta para tamu untuk mundur dan menonton tanpa perlu ikut campur. Dia berjanji tidak akan menyakiti orang yang tak bersalah. Tapi si kakek tua jelas tidak mau menyerah begitu saja. Meski tahu Martin berhasil menawan Santa Patricia, walau kekuatannya berada di bawah mereka. Kakek itu tetap bersiap mempertaruhkan nyawanya demi menghentikan sang karakter utama. Dia pun merapal segel agung tingkat 8 dan mengurung Martin dalam jeruji sihir. Pemuda itu hanya menatap sekeliling dengan bingung. Tidak mengerti sihir macan apa yang digunakan kakek ini. Rupanya, dia berniat menyegel Martin selamanya. Para tamu berbisik bahwa segel agung ini dulunya pernah dipakai untuk menahan bos tingkat dewa. Si kakek sendiri sesumbar bahwa kekuatan segel ini terhubung langsung dengan sisa energinya dan diperkuat ratusan sihir suci tingkat tinggi. Dia sangat yakin tidak akan ada yang bisa lolos darinya. Menghancurkan segel ini sama mustahilnya dengan meratakan satu benua penuh. Namun, betapa terkejutnya mereka saat detik berikutnya. Sangkar sihir itu tiba-tiba meledak hancur begitu saja di hadapan semua orang. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Bagaimana bisa Martin keluar tanpa lecet sedikit pun? Si kakek langsung berlutut sambil muntah darah. Benar-benar syok melihat segel legendarisnya hancur berantakan. Martin hanya melangkah mendekat dengan santai dan memintanya mengulangi kesombongannya tadi tentang segel yang mustahil dihancurkan itu. Sambil menyeringai lebar, Martin berpura-pura tidak mengerti apa maksud perkataan si kakek tua. Mendengar ejekan itu, sang kakek hanya bisa menatapnya penuh kebencian tanpa berniat membalas provokasinya. Namun tiba-tiba saja, ledakan dahsyat kembali terjadi di belakang Martin dan mengalihkan perhatian seluruh aula. Pilar api raksasa turun menembus atap kuil suci. Ternyata itu adalah ulah Sean, yang selama kekacauan tadi rupanya berhasil menyelesaikan proses kenaikan kelasnya menjadi paladin. Kaisar Suci tingkat SCF. Sean merentangkan tangannya, dan sepasang sayap cahaya langsung tumbuh gagah di punggungnya. Kini, di hadapan sang karakter utama, berdiri seorang paladin Kaisar Suci tingkat 60 yang sangat kuat. Dia memandang adiknya dengan penuh kejutan dingin, yakin kalau Martin bukan lagi tandingannya. Wajah Rose mendadak pucat pasi. Menyadari kalau rumor tentang San yang diberkati dewa itu ternyata memang benar adanya.
Rose tahu betul proses kenaikan kelas tingkat tinggi sangatlah sulit, dengan peluang sukses kurang dari 1%. Di saat itu, Sen langsung menghunus pedangnya dan melangkah maju menghadapi Martin. Semua orang menahan napas menyaksikan langkah mantapnya mendekati sang adik. Namun Martin tidak bergerak menyerang sama sekali. Dia justru bertepuk tangan dengan santai mengucapkan selamat atas keberhasilan kakaknya naik kelas. Karena sejujurnya Martin sendiri sempat ragu kakaknya itu akan berhasil melewatinya. Tapi Sen memilih mengabaikan ucapan adiknya. Melewatinya begitu saja untuk mendekati sang guru yang terluka parah di lantai. Dia meminta maaf karena prosesnya memakan waktu terlalu lama hingga membuatnya terlambat datang. Menyelamatkan Queen, tetapi gurunya dengan cepat meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja dan masih bisa bernapas dengan lega. Artinya, Sen tidak benar-benar terlambat. Kakek itu langsung menatap tajam ke arah Martin dan berkata, mereka harus melenyapkannya terlebih dahulu, tapi Martin justru menyuruh pasukan tengkoraknya maju menyerang duluan. Dia ingin membuktikan siapa yang sebenarnya akan dilenyapkan hari ini. Tanpa ragu, Sen menebas hancur seluruh mayat hidup itu dengan sekali ayunan pedang. Menganggap monster kroco seperti itu tidak pantas melawannya. Melihat kakaknya mengaktifkan keahlian bertarung tingkat S, penguasa wibawa kekaisaran, Martin mulai merasa sedikit tegang. Orang-orang di sekitar bersorak gembira melihat kehebatan Sen yang luar biasa itu. Hawa dingin mencekam yang menyelimuti ruangan pun seketika sirna digantikan aliran energi hangat yang membara. Sen langsung mengarahkan pedangnya ke wajah sang adit dan menyuruhnya mengeluarkan kartu as miliknya. Dia ingin pertarungan yang adil dan seimbang di antara mereka berdua. Sambil tersenyum tipis, Martin memperingatkan kakaknya untuk tidak menyesali permintaannya sendiri. Pemuda itu kemudian melambaikan tangannya di udara untuk memanggil dewi bawahannya, kesatria kegelapan. Gadis cantik itu muncul seketika di samping tuannya sambil melemparkan senyum manis ke semua orang. Namun Sen mengklaim dia kebal dari segala efek negatif dan menantang Martin untuk bertarung menggunakan kekuatan murni saja. Namun tiba-tiba Sen berlutut lemas dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Martin pun tertawa pelan melihat kesombongan kakaknya yang langsung runtuh. Dia terlalu percaya diri, padahal tidak punya kekebalan dari efek mati instan. Dan jujur, kita semua